Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam pelatihan online ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi pelatihan yang berkaitan dengan dasar-dasar dalam menjahit. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta pelatihan online kali ini dan para kru yang bertugas di dalamnya yang telah membantu dalam pelaksanaan pelatihan online menjahit ini. Sebelum memulai acara inti yaitu mengenai pembahasan mesin jahit, saya akan membacakan beberapa aturan dasar pada pelatihan kali ini. Sembari menunggu peserta yang lain masuk, berikut adalah beberapa aturan dan pengingat yang perlu diingat. Yang pertama, mohon untuk teman-teman mengikuti peraturan penamaan, yaitu menggunakan nama depan dan juga nama belakang. Kemudian, pada saat istirahat, dimohon teman-teman mematikan kamera. Dan yang terakhir, selama sesi penyampaian materi, kami mohon teman-teman untuk membisukan mikrofon dan menggunakan tombol raise hand jika memiliki pertanyaan. Terima kasih. Kemudian, apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan membahas pengenalan tentang kain. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai pengenalan tentang alat jahit. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu macam-macam kain. Pada nomor 1, ada kain katun. Bahan dasar kain katun adalah serat kapas. Jenis kain katun ada dua jenis, yaitu cotton comb dan cotton carded. Cotton comb memiliki tekstur yang lebih halus jika dibandingkan dengan cotton card. Kain katun biasanya dipakai untuk membuat jenis-jenis pakaian seperti kemeja, kaos, blus, celana, dan lain-lain. Yang kedua ada kain viskos. Jenis kain viskos biasanya digunakan untuk membuat pesta seperti gaun atau gamis. Kain viskos berasal dari serat kayu eukaliptus. Kemudian ada kain linen. Jenis kain linen hampir sama dengan kain katun. Hanya saja kain linen memiliki serat yang lebih kuat. Selanjutnya ada kain wool. Bahan kain wool cukup tebal sehingga unggul dalam menyerap keringat. Terbuat dari bulu domba yang diolah, bahannya cukup berat, hangat, dan halus. Bahan ini biasanya digunakan sebagai jaket, mantel, sweater, atau shawl. Sedangkan lightweight wool, seperti namanya, merupakan wool yang lebih ringan namun tetap hangat. Selanjutnya ada kain sutra. Kain sutra dibuat dari ulat sutra. Sutra atau merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan larva atau sutra murbei yang diternak oleh peternak ulat tersebut. Dan sutra memiliki tekstur mulus, lembut, namun tidak licin. Memiliki rupa yang berkilauan yang menjadi daya tarik. Selanjutnya ada kain spandek, di mana jenis kain spandek sudah muncul sejak zaman Perang Dunia. Jenis kain ini cenderung lebih tipis dari kain katun dan lebih elastis. Biasanya dipakai untuk membuat pakaian olahraga. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi materi yang kedua, yakni mesin dan alat jahit. Yang pertama ada mesin jahit, di mana mesin jahit merupakan peralatan mekanis atau elektromekanis yang berfungsi untuk menjahit. Dilihat dari cara pengoperasiannya, alat jahit ini dapat dibedakan lagi menjadi beberapa macam, yakni berupa mesin jahit mekanik atau manual, mesin jahit listrik, dan mesin jahit komputer. Yang kedua ada mesin obras, yang merupakan mesin yang digunakan untuk membuat jahitan pada tepian busana agar kain atau bahan tidak mudah terurai, sehingga pakaian lebih tahan lama dan terlihat lebih indah. Selanjutnya mesin walsum, di mana mesin walsum merupakan salah satu jenis mesin jahit yang dapat dimanfaatkan untuk menjahit tepi kain dengan teknik walsum. Mesin ini umumnya dapat dijumpai pada berbagai bidang industri yang bergerak dalam bidang pembuatan jilbab, mukena, spray, sarung bantal, serta gaun bridal dan sejenisnya. Selanjutnya ada mesin bordir.
Mesin bordir merupakan salah satu jenis mesin jahit yang berperan penting untuk membuat bordiran dalam pola tertentu pada selembar kain dengan sulaman benang. Dari segi fungsional, mesin bordir ini dapat diaplikasikan pada kaos, seragam perusahaan maupun pakaian sehari-hari. Selanjutnya ada pita ukur atau metlin, di mana pita ukur adalah alat berbentuk pita dengan panjang biasanya 150 cm. Dalam proses pembuatan busana, alat ini umumnya biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran badan. Dengan desainnya yang fleksibel, pita ukur mampu mengikuti bentuk lekuk tubuh orang yang diukur. Selanjutnya ada featherban, di mana featherban adalah alat jahit yang berfungsi untuk mengetahui letak bagian-bagian tertentu seperti pinggang, panggul, dan badan. Cara kerja dari alat ini yaitu diikatkan pada pinggang, panggul, dan lingkar badan secara pas atau tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang. Selanjutnya ada skala, di mana skala merupakan alat yang berfungsi penting dalam proses penggambaran pola baju ukuran kecil seperti ukuran skala 1:4, 1:6, atau 1:8. Ukuran skala yang dipakai dalam pembuatan pola bisa dipilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada penggaris pembentuk atau penggaris pola baju atau dress marker ruler, di mana penggaris pembentuk merupakan jenis penggaris yang diperlukan untuk mempermudah proses pembuatan pola pada busana. Kemudian ada kertas kopi atau kertas koran yang merupakan kertas yang dibuat untuk membuat pola besar sesuai ukuran asli pakaian yang ingin dibuat. Selanjutnya ada kertas doorslag, di mana merah biru dibutuhkan untuk menjiplak pola baju, kertas merah untuk bagian muka, dan kertas biru untuk bagian belakang. Lalu ada boneka jahit atau dress form, merupakan perwujudan 3 dimensi dari ukuran standar tubuh manusia. Setelah pakaian selesai dijahit, boneka jahit dipakai untuk mengepas pakaian dan melihat jatuhnya jahitan pada boneka jahit. Lalu ada gunting bordir, di mana gunting ini memiliki fungsi untuk membersihkan benang pada aplikasi bordiran supaya lebih rapi. Gunting bordir tersedia dalam 2 jenis, yakni berupa gunting bordir melengkung single dan gunting bordir melengkung ganda. Lalu ada gunting benang yang digunakan untuk menggunting benang atau bagian-bagian yang sulit digunting dengan gunting besar. Lalu ada alat pemberi tanda atau radar. Radar merupakan perlengkapan menjahit yang memberikan tanda jahitan sesuai garis pola pakaian yang diinginkan. Dalam pembuatan tanda jahitan atau garis pola tersebut, radar biasanya dipasangkan dengan karbon jahit. Radar memiliki 2 jenis, yaitu radar polos dan juga radar bergerigi. Kemudian ada karbon jahit atau tracing paper yang diperlukan saat meradar kain atau bahan. Sebagai alat yang biasa dipasangkan dengan radar jahit, karbon jahit ini biasanya lebih sering digunakan untuk memberikan tanda pola pada bahan yang bertekstur sedang dan tebal. Lalu ada kapur jahit yang memiliki fungsi untuk memberikan garis tanda pada kain. Kapur jahit ini ada yang berbentuk segitiga, persegi, namun ada juga yang didesain dalam bentuk pensil jahit dengan bermacam-macam pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan warna bahan kain. Selanjutnya ada bidal atau tudung jari yang merupakan alat bantu menjahit, menyulam, dan quilting yang terbuat dari plastik atau logam. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi jari agar tidak terasa sakit atau terluka karena menekan jarum. Kemudian ada pendedel yang merupakan alat yang digunakan untuk membuka jahitan dan membuka jahitan yang salah serta memotong lubang kancing yang dibuat dengan mesin. Dan yang terakhir ada pin cushion atau bantalan jarum yang merupakan alat yang digunakan untuk meletakkan jarum pentul agar tidak tercecer. Bantalan jarum ini biasanya diisi dengan dakron sehingga mudah untuk ditusuk jarum pentul. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi pelatihan yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.